komplain atas mahalnya harga MBG iya gitu. Iya teu maksimal. Boleh aja Iya urusan aing sama. Hah? Ieu bakal MBG erek neungeul aing ya. Oh ieu pasapam. Aing neungeul mah erek neungeul aing. Hah? Sok siapa tuh? Cicing. Keluar balik. Asup baik-baik orang nya. Tapi aing biar ditenggelannya kuduaan dah. Kuduaan aing sawarehna mah teu jadi masalah. Nah, posisi ada Sakubang, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Apa KDM, orang komplain terkait MBG itu. Komplain orang terkait MBG di Tenggelan ya, kudu gawe MBG, kuduaan, nu sawarehna mah teu jadi masalah. Kontak orang wayahna kudu ieu. Wayahna Kanu neungelan salaki aing, kanu nyekek salaki aing, pagawe SPPG Kubang. Pertanggungjawabkeun sia perbuatan sia. Aing tenggeuna sia aing nyeri hate sia deulekeun sia. Sehari setelah Cirrus Network merilis hasil surveinya, rilis serupa dipaparkan media survei nasional atau Median pada 15 April 2026. Setelah melakukan survei pada 30 Maret sampai dengan 7 April 2026 dengan total 1.300 sampel, Median melaporkan bahwa sebanyak 51,5% responden merasakan kalau MBG bermanfaat bagi masyarakat. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar. Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan, ya. Mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimurahkan rezekinya ya oleh Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat, semakin bertambah deretan panjang kasus-kasus atau peristiwa yang terkait dengan buruknya pengelolaan MBG di lapangan ya. Terakhir kita lihat di video adanya sebuah peristiwa di mana maksud hati ingin mengadukan atau komplain tentang MBG berujung malah dipukuli, kabarnya seperti itu, dan terjadi di daerah Cianjur ya, daerah Kubang. Namun walaupun demikian, walaupun sederetan peristiwa yang membuat babak belurnya MBG ini di lapangan, justru malah lembaga survei, beberapa lembaga survei bahkan melaporkan bahwa trennya positif. Dan hal yang mencengangkan juga dilaporkan oleh sebuah lembaga yaitu Dawn Emprit ya, yang selalu memotret bagaimana lalu lintas pembicaraan atau percakapan di media sosial atau di online gitu ya, di mana tren negatif justru dominan ya terkait dengan MBG ini. Dan ini sampai kepada kesimpulan bahwa walaupun babak belur di lapangan, tampak burik di lapangan, tetapi MBG ini makin rupawan di mata lembaga survei. Namun seperti yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo pada video tadi, bagaimana lembaga survei itu bahwa mereka bekerja untuk siapa yang bayar. Dan tentu saja hal ini kita juga paham MBG ini dananya atau anggarannya begitu luar biasa jumbo, sehingga nggak masalah ya untuk membayar lembaga survei agar trennya selalu positif di mata publik. Karena kita tahu sendiri bahwa lembaga survei bertugas untuk salah satunya menggiring opini publik ya agar terus positif misalnya ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau hari gini kita percaya lembaga survei sih memang dikembalikan kepada kita masing-masing. Cuman banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari laporan lembaga survei ini. Nah, lebih jauhnya kita akan ikuti video selanjutnya.
mohon ditonton sampai tuntas supaya tidak gagal paham ya. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber, dan juga saya ucapkan terima kasih lah kepada semua penonton yang menonton channel ini, dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menyimak, selamat menonton, kita sama-sama akan tonton video selanjutnya. Niat hati komplain soal harga menu makan bergizi gratis yang dinilai terlalu mahal, seorang warga Desa Kubang, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur diduga dianiaya. Rekaman dugaan penganiayaan itu diunggah di media sosial dan viral. Korban pun mengadukan insiden tersebut ke Polsek Tanggeng. Video yang diunggah pada 14 April 2026 itu merupakan satu dari ribuan keluhan masyarakat yang mempersoalkan proyek MBG. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program yang kerap diagul-agulkan Prabowo Subianto itu tidak pernah sepi dari kritikan. Nah, tadi di video awal juga peristiwa itu ditanggapi oleh istri korban ya, pakai bahasa Sunda gitu ya, kurang lebih artinya dia tidak terima suaminya dipukuli ya. Tadi kalau kita perhatikan memang video banyak berlangsung dalam audio berbahasa Sunda ya, karena itu terjadi di Tatar Jawa Barat, yaitu di daerah Cianjur, dan nampaknya korban ini juga minta perhatian dari KDM ini ya tentang peristiwa ini. Tadi kita saksikan bersama. Ada banyak perkara yang menjadi sorotan masyarakat, mulai anggaran yang sangat besar, pelaksanaan program yang tergesa-gesa, pendistribusian yang tidak merata, menu yang asal-asalan, hingga soal kualitas makanan yang ditaksir jauh dari bergizi. MBG balita, bubur 2 sendok, make remai kacang, lauk ieu teh lauk teh asin sakeureut, pakcoy 2 lamar, awir-awiran, tempe segede tilu ucing, lengkeng tilu siki, kabedag gua aing oge nu kieu mah teu kudu dibere. Payu bebenom MBG pasal ke TV sih ngisi semangkeun. Lebar terita ruang barudak mah ya sangu arutu kene. Kami dak papo dak kati MBG. Cukup ke bae bahan dimurake, sembako dimurake, beras dimurake, minyak dimurake, gula dimurake den. Kami dak butuh sebenarnya MBG ini nian lah. Potensi kerugian negara capai 1,75 triliun per minggu akibat makan bergizi gratis yang terbuang. Rugi dong. Ya, mending ditutup aja lah MBG kayak gini nih, nggak usah ada MBG lagi. Dikasih duitnya aja lah, dibantu untuk siswa-siswa yang nggak mampu, yang kaya-kaya nggak usah. Gimana nggak mau terbuang tuh MBG? Ya karena kualitasnya nggak bagus, basi, bau, nggak sesuai dengan gizi, makanannya nggak lezat, asal-asalan, terus nggak sesuai sasaran. Orang kaya, walaupun dikasih MBG senikmat-nikmatnya dengan harga 10.000, yang nggak selera mereka di rumahnya tiap hari makan lezat-lezat, enak-enak, harganya mahal-mahal. MBG mah apa? Dilepeh sama mereka. Makanya evaluasi untuk pemerintah, untuk Presiden Prabowo, MBG bagus, saya setuju dengan MBG, tapi harus tepat sasaran. Yang dikasih orang yang membutuhkan, orang miskin, orang yang nggak mampu, orang kaya, nggak usah, gitu loh. Biar negara nggak rugi, bayangkan rugi 1,75 triliun per minggu gara-gara MBG yang terbuang. Gitu aja nggak paham sih. 1,75 triliun per minggu, aduh, buat bantu orang miskin itu sangat berguna banget itu ya. Alah, terserah kalian lah. Piye Pak, memberi makan se-Indonesia suatu kebanggaan dan sukses, itu salah besar Pak. Karena apa? Percuma toh Pak, naan yang klong dana pendidikan, BPJS barang dinonaktifkan, pajak ya diundakno, kuwi percuma Pak, percuma. Ora sah sekolah dhuwur-dhuwur, cah sekolah TK ya mudeng. Nak terima babakan ngono kuwi mau to mudeng. Lah saiki aku tak teko, Pak. Sumber daya alam Indonesia itu yang sangat luar biasa, kaya raya iki nanti, Pak. Aku tak teko. Karo kuwi sing wis korupsi mbok cekel kuwi duit pirang-pirang nganti kae ramot-amot ngono kae nanti, Pak. Mlayune nanti. Nak Indonesia terima mbok bebani bangsa koyo ngono itu, rakyat cilik itu modar. Lho asli gak dobol iki. Wong rasa sekolah lho, kelas TK mudeng ngono kuwi. Pelajaran tentang ngono kuwi to.
Saiki malah jadi pokrol loh Pak. Ratusan pelajar di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat keracunan massal. Kasus keracunan makanan pada program makan bergizi gratis di Kabupaten Pacitan terus bertambah. Para orang tua siswa meminta program pemerintah ini untuk sementara dihentikan. Salah satu persoalan gawat yang hingga saat ini masih membelit program MBG adalah kasus keracunan makanan. Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sejak awal 2025 sampai April 2026, ada 33.626 pelajar di 31 provinsi yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Catatan lebih detail dipaparkan Drone Emprit yang memotret percakapan warganet di media sosial terkait sentimen publik terhadap MBG pada periode 1-19 Februari 2026. Dalam laporannya, Drone Emprit menegaskan bahwa kasus keracunan menjadi kelemahan fatal MBG. Ada pula sentimen lain bahwa MBG menjadi bancakan elit. Prabowo diduga dibohongi saat rapat kabinet bahas MBG, termasuk MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mengacaukan tata kelola gizi. Setelah membedah isu, tren, dan peta percakapan di Facebook, X, IG, YouTube, dan TikTok, Drone Emprit menarik kesimpulan bahwa sentimen publik terhadap MBG di media sosial sebanyak 85,6% negatif. Sedangkan yang positif cuma 11,8% dan netral 25,6%. Selain menjadi bancakan elit, tingginya sentimen negatif publik terhadap program MBG disebabkan pula dugaan konflik pentingan dan potensi korupsi. Keterlibatan polisi dan tentara dalam pengelolaan ribuan SPPG atau dapur MBG menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan dan tumpang tindih fungsi. Drone Emprit menegaskan, MBG tengah mengalami krisis kepercayaan akut di ruang digital. Kendati pemerintah telah menggandeng media massa untuk mengamplifikasi narasi-narasi positif, tapi sentimen di media sosial menunjukkan penolakan dan skeptisisme yang luar biasa. Diketahui, dalam berita media daring atau online di periode 1-19 Februari 2026, sentimennya dominan positif, yakni 76,5%, sedangkan sentimen negatif sebesar 11,8% dan netral 11,7%. Persentase itu berbanding terbalik dengan sentimen publik terhadap MBG yang dipotret Drone Emprit pada periode 17 sampai dengan 30 September 2025. Pada periode tersebut, sentimen publik di media online dan media sosial sama-sama dominan negatif, yakni 61% dan 77%. Setidaknya ada 5 program yang paling dominan, yang paling dirasakan manfaatnya. Salah satunya yang paling dominan tentu kita lihat ada MBG. Kendati sentimen MBG di media sosial mengalami krisis kepercayaan akut, data berbeda ditampilkan lembaga-lembaga survei. Poltreking Indonesia misalnya menyodorkan angka bahwa MBG merupakan program prioritas Prabowo Subianto yang paling dirasakan manfaatnya. Dibanding bantuan subsidi upah, layanan kesehatan gratis, Kartu Indonesia Pintar, dan Koperasi Merah Putih, MBG mendapatkan persentase paling tinggi, yakni 36,5%. Adapun program lainnya di bawah 11%. Selain paling dirasakan manfaatnya, dalam survei Poltreking Indonesia yang dilakukan pada 2 sampai dengan 8 Maret 2026, dengan melibatkan 1.220 responden diketahui bahwa MBG merupakan program yang paling tepat sasaran. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar. Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan. Ya, betul. Ya, mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan? Pasti dong. Maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan metodologi yang secara scientifically proven begitu. Anda tidak percaya Pak Prabowo? Jadi semua orang yang punya akal nalar tahu bahwa itu bohong. Nah, itu kan dijawab langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan patut kita catat juga bahwa kalau lembaga survei itu nggak mungkin bekerja tanpa bayaran ya. Namun ketika lalu lintas pembicaraan di medsos itu nggak ada yang bayar ya. Jadi mereka sukarela, bahkan ada yang mau upload secara spontan gitu ketika mendapatkan menu MBG. Jadi silahkan nilai sendiri siapa yang lebih
lebih realistis gitu ya, lebih natural. Apakah lembaga survei atau memang percakapan di medsos yang trennya terus negatif, bahkan sampai 85% ya yang disampaikan oleh Drone Emprit tadi ya. Semuanya bergantung kepada penilaian kita masing-masing. Tentu saja kita senantiasa selalu mendorong pemerintah untuk bisa mengevaluasi program MBG ini dan juga jangan sampai mengorbankan program-program mulia yang lain ya, terutama program pendidikan, pengentasan kemiskinan yang lebih terarah ya, lalu kemudian program pengadaan lapangan kerja yang dijanjikan 19 juta lapangan kerja, itu bagaimana kabarnya ya kan? Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan insight ini bisa memberikan wacana dan wawasan kita semakin bertambah. Oke, semoga sehat selalu, tetap menjaga akal waras, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.